Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi terkait dengan uji Cochran. Jadi uji Cochran ini merupakan bagian dari statistika non parametrik. Dia masuk ke dalam kelompok uji perbandingan K-related sample. Jadi uji yang digunakan untuk menguji perbandingan 3 atau lebih K sampel yang sifatnya berhubungan. Nah, karena dia masuk ke dalam kelompok statistika non parametrik, jadi bisa digunakan untuk data yang sifatnya tidak berdistribusi normal, juga bisa digunakan untuk data yang sifatnya non numerik atau sifatnya kategori. Nah, jika kita lihat definisinya, uji Cochran ini merupakan pengembangan dari uji McNemer. Jadi kalau uji McNemer digunakan untuk menguji perbandingan dua sampel berpasangan yang sifatnya kategori. Jadi kita punya dua pengamatan, dua pengukuran. Pengukuran ini diberikan kepada objek yang sama, misalkan pengukuran sebelum dengan pengukuran sesudah. Pengukuran pertama, pengukuran kedua. Jadi karena pengukurannya ada dua, maka menggunakan uji McNemer. Nah, kalau pengukuran terhadap objek itu lebih dari dua, misalkan pengukuran pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, kalau datanya itu dikotomi, nominal yang sifatnya biner, maka digunakan uji Cochran. Ya, maka uji Cochran ini disebut sebagai pengembangan dari uji McNemer. Nah, uji Cochran ini digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih sampel yang sifatnya berhubungan dari suatu pengukuran yang dinyatakan dalam skala nominal dengan dua kategori atau dikotomus, umumnya menggunakan nilai 0 atau 1, gitu, 0 dan 1 ya. Bisa juga sebetulnya dikotomi nilainya ini tidak harus 0 dan 1, tapi bisa juga misalkan 1 dengan 2, 2 dengan 3, atau 0 dengan 2 gitu ya, 1 dengan 3. Yang penting hanya ada dua kategori saja. Nah, misalkan jawaban dalam sebuah wawancara atau observasi dari suatu penelitian, misalkan jawabannya itu hanya iya dan tidak. Nah, iya dan tidak itu nanti kita buat kategorinya. Misalkan kategori iya itu 1, kategori tidak itu 0, atau bisa juga dibalik ya. Misalkan iya itu 1, iya itu 0, tidak itu 1, karena dia sifatnya nominal ya, jadi tidak berbobot gitu. Sukses dan gagal gitu ya. Nah, ini kodenya kan kebetulan 1 dan 0. Boleh juga misalkan 1 dan 2, 1 dan 3. Yang penting hanya ada dua kategori saja. Nah, oleh karena itu uji Cochran ini dilakukan pada penelitian untuk sampel yang memiliki data berskala nominal, tapi nominalnya hanya untuk yang dua kategori saja. Nah, berikut ini adalah struktur tabel dari uji Cochran. Jadi kita punya objek pengamatan, ini subjeknya. Jadi objek penelitiannya ya, atau bisa juga respondennya, bendanya, dan seterusnya. Ini dari pengamatan pertama, kedua, ketiga, dan sampai ke I subjek, I sampel. Nah, di sini ada perlakuannya, ada pengukurannya. Di sini pengukurannya 1, 2, 3, 4 sampai ke K pengukuran. Nah, kalau hanya punya dua pengukuran, nah itu cukup digunakan uji McNemer ya, dengan catatan ininya X11, X12, dan seterusnya itu sifatnya binom, dikotomi ya. Jadi kalau hanya ada dua perlakuan atau dua pengukuran, maka gunakan uji McNemer. Tapi kalau pengukurannya lebih dari dua kali, pengukuran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai ke K pengukuran, maka kita gunakan uji Cochran. Jadi ini adalah sel-sel datanya. Sel data ini nanti isinya berupa biner ya, 01, 1 atau 12. Jadi di sini isinya kalau misalkan kategorinya 01, berarti di sini 0 atau 1, di sini 0 atau 1, di sini 0 atau 1, dan seterusnya. Nah, itu adalah perlakuannya. Nah, kemudian nanti di sini kita hitung total barisnya. Nah, jadi hitung total baris untuk setiap subjeknya. Misalkan subjek pertama di sini X11, X12, X13 sampai X1 ke K dijumlah.
Nah, jumlah dari subjek pertama kita sebut sebagai L1, lalu subjek yang kedua juga sama, ini kita jumlahkan untuk setiap barisnya kita sebut sebagai L2 sampai baris ke I, subjek ke I kita sebut sebagai LI. Nah, kemudian total baris ini kita kuadratkan untuk masing-masing barisnya. Jadi L1 kita kuadratkan menjadi L1 kuadrat, L2 kuadrat kita kuadratkan menjadi L2 menjadi L2 kuadrat sampai ke LI menjadi LI kuadrat. Nah, kemudian nanti dari masing-masing baris ini, dari masing-masing kolom kita jumlahkan. Jadi kolom 1 kita sebut sebagai G1, kolom 2 kita sebut sebagai G2, kolom 3 sebagai G3, kolom K sebagai GK. Lalu untuk total baris juga kita jumlahkan, L1 ditambah L2 ditambah LI kita sebut sebagai sigma L. Lalu total baris kuadrat ini L1 kuadrat ditambah L2 kuadrat. Nah, ini adalah sigma L kuadrat. Nah, ini kalau dijelaskan secara kalimat mungkin seperti ini gitu ya. Tapi bahasa verbalnya tadi seperti tadi. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah pengujian di dalam uji Kohn-Kran. Langkah-langkah pengujiannya kurang lebih sama ya untuk uji hipotesis. Yang pertama kita tentukan hipotesisnya. Jadi H0-nya P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sampai P ke K. Nah, karena pengamatannya lebih dari 2, maka di sini P1, P2 sampai ke P ke K. Kalau hanya 2 saja, misalkan P1 dan P2, nah itu berarti hipotesis untuk uji McNemer. Nah, kalau untuk uji Kohn-Kran, nah pengamatannya lebih dari 2, maka di sini P1, P2 sampai P ke K. Nah, karena di sini tandanya sama dengan, artinya proporsi atau frekuensi dalam K sampel adalah sama. Kemudian H1-nya ada PI tidak sama dengan J. Jadi di antara P1, P2, P3, P4 dan seterusnya ada 2 yang berbeda. Kalau ada 2 yang berbeda, maka kesimpulannya frekuensi dalam populasi tersebut adalah berbeda gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam satu kelas ada 30 orang, atau anggaplah 10 orang, dari 10 orang itu misalkan jenis kelaminnya sama, perempuan semua, berarti P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P ke 10. Nah, berarti artinya jenis kelamin dari semua objeknya adalah sama. Tapi kalau misalkan dari 10, 9 perempuan, 1 laki-laki, walaupun hanya ada 1 yang berbeda, kesimpulannya jenis kelaminnya adalah berbeda. Nah, maka di sini jika ada PI tidak sama dengan J, jadi minimal ada 1 yang berbeda, maka kesimpulannya adalah berbeda. Lalu langkah yang kedua adalah tentukan taraf signifikansi alfa. Nah, alfa ini kita gunakan untuk mendapatkan nilai tabel Chi-square. Nah, tabel Chi-square-nya di sini alfa df-nya adalah K-1. Jadi degree of freedom-nya adalah K-1, di mana K ada banyaknya pengukuran. Jadi kalau pengukurannya 4, maka K-nya adalah 4, sehingga df-nya adalah 3. Kalau K-nya 5, maka df-nya adalah 5-1, berarti df-nya adalah 4. Nanti kita cari tabel Chi-square-nya di tabel Chi-square. Lalu langkah yang ketiga adalah statistik uji. Nah, ini adalah rumus dari statistik ujinya. Nah, di sini ada K-1. Nah, keterangannya ini kan rumusnya Q sama dengan K-1 dikali K dikali sigma GJ kuadrat dikurangi sigma GJ dikuadratkan dibagi K dikali sigma LI dikurangi sigma LI dikuadratkan. Nah, K itu adalah banyaknya variabel bebas atau misalkan banyaknya pengukuran ya. Kemudian sigma GJ kuadrat. Nah, tadi kan kita sudah menghitung jumlah untuk masing-masing perlakuan G1, G2, G3 dan seterusnya. Nah, ini nanti GJ-nya dikuadratkan, G-nya dikuadratkan ya. Kemudian di sini GJ dikuadratkan, jadi jumlahnya baru dikuadratkan. Dibagi K itu adalah banyaknya variabel bebas atau pengamatan pengukuran. Kemudian sigma LI itu kan jumlah dari kolom baris ya. Kemudian di sini dikurangi sigma LI kuadrat. Ini adalah jumlah dari kolom baris yang dikuadratkan. Nah, nanti untuk komponen-komponennya kita cari dengan menggunakan bantuan struktur tabel uji Kohn-Kran tadi. Nah, kemudian untuk kriteria ujinya, nah di sini mendekati distribusi chi-square, sehingga kriteria ujinya jika Q hitung dari sini lebih besar sama dengan Chi-square tabel dengan alfa dan df-nya adalah K-1, maka H0 ditolak. Kemudian jika Q hitung lebih kecil daripada Chi-square tabel dengan alfa dan df
K-1, maka H0 diterima. Nah, langkah terakhir adalah kita ambil kesimpulan. Nah, itu adalah langkah-langkah pengujian di dalam uji Cochran. Selanjutnya adalah contoh kasus. Kita akan coba mengerjakan kasus untuk uji Cochran. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui efektivitas 4 metode kerja baru yang diadopsi dari konsultan. Untuk mengetahui hal itu dilakukan percobaan pada sekelompok karyawan yang dipilih secara random sebanyak 15 orang karyawan. Nah, efektivitas metode akan diukur dari gagal tidaknya pegawai tersebut menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 1 jam. Kepada setiap metode, karyawan diberikan penilaian sebagai berikut. Nah, angka 0 jika karyawan tidak berhasil menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 1 jam. Nah, angka 1 itu jika karyawan berhasil menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 1 jam. Nah, berikut ini adalah hasil eksperimen dari keempat metode kerja. Nah, jadi ada 15 orang karyawan. Nah, 15 orang karyawan ini diberikan 4 metode kerja yang berbeda. Jadi karyawannya sama, hanya pengukurannya yang berbeda. Nah, misalkan ini karyawan A ketika menggunakan metode kerja 1, nah ini dia tidak berhasil menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 1 jam. Nah, kemudian karyawan A ketika menggunakan metode 2, dia 1 berarti berhasil menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 1 jam. Nah, karyawan A ketika menggunakan metode 3 dia berhasil, karyawan A menggunakan metode 4 dia berhasil. Lalu baris kedua karyawan B ketika menggunakan metode 1 dia berhasil, metode 2 tidak berhasil, metode 3 berhasil, metode 4 berhasil, dan seterusnya sampai karyawan ke 15 gitu ya. Nah, jadi objek atau orang yang ada di metode 1, metode 2, metode 3, metode 4 itu orang yang sama, maka dia sampelnya adalah berhubungan gitu ya. Nah, dari data di atas dengan taraf signifikansi 5%, ujilah apakah ada perbedaan efektivitas di antara keempat metode kerja baru tersebut gitu ya. Jadi, nah ini kan setiap karyawan diberikan perlakuan yang sama gitu ya, metode 1, metode 2, metode 3, metode 4, objeknya sama tapi pengukurannya yang berbeda. Nah, ingin dilihat apakah ada perbedaan atau tidak efektivitas dari keempat metode kerja ini. Nah, kita akan coba jawab pertanyaan dari kasus tadi. Nah, untuk uji hipotesisnya tentu langkah pertama sama ya, kita tentukan hipotesisnya. Nah, dari hipotesis ini kan kita punya 4 perlakuan ya, 4 pengukuran. Metode 1, metode 2, metode 3, metode 4. Nah, kita simbolkan metode kerjanya dengan simbol P. Jadi P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P4. Lalu H1-nya ada PI tidak sama dengan J. Jadi ada di antara P1, P2, P3 ini ada yang tidak sama. Nah, untuk redaksinya nanti bisa menyesuaikan ya. Misalkan di sini H1-nya ada perbedaan efektivitas dari keempat metode kerja baru. Nah, kalau H1-nya ada perbedaan, berarti H0-nya tidak ada perbedaan efektivitas dari keempat metode kerja yang baru. Nah, tentu redaksinya ini bebas, yang penting bisa menjelaskan kalimat ini. Kalau H0-nya kan di sini sama semua ya. Kalau sama semua berarti tidak ada perbedaan gitu ya. Kalau di sini ada PI tidak sama dengan PJ, berarti ada yang berbeda. Kalau ada yang berbeda, satu yang berbeda berarti ada perbedaan efektivitas dari keempat metode kerja yang baru. Kemudian langkah yang kedua, tentukan taraf signifikansi alfa. Nah, alfa kita kan tadi dari soal 5%. Nah, kalau kita buat desimalnya menjadi 0,05, lalu nilai degree of freedom-nya adalah K-1. Nah, K-1 K-nya itu kan banyaknya perlakuan ya. Nah, di sini kan tadi kita perlakuannya adalah 4 metode kerja, berarti K-nya adalah 4, sehingga DF-nya adalah 4-1 sama dengan 3. Nah, kalau kita sudah dapatkan nilai alfa dan DF-nya, nah kita bisa cari nilai chi-square tabelnya di tabel chi-square. Nah, ini adalah tampilan tabel chi-square-nya. Tadi kita sudah menentukan alfanya 0,05, kemudian DF-nya adalah 3. Nah, kita lihat di tabel chi-square. Nah, yang kita perhatikan di dalam tabel chi-square itu adalah nilai DF dan alfanya. Nah, untuk DF-nya ini di kolom pertama, itu kan DF-nya 3, maka kita lingkari di bagian DF3. Lalu alfanya 0,05. Nah, kita lihat di
baris yang pertama di sini alfa. Nah, alfanya kan di sini 0,005. Lalu tinggal dicari pertemuan antara DF3 dengan alfa 0,005. Nah, itu adalah kita peroleh nilai chi-square tabelnya adalah 7,815. Nah, kita sudah dapatkan nilai chi-square-nya 7,815. Nah, langkah yang ketiga adalah statistik uji. Nah, statistik uji ini kan kita harus mencari komponen-komponen ini. Nah, yang baru kita dapatkan baru K yang kita ketahui ya. K-nya adalah 4 karena ada 4 metode kerja. Nah, sedangkan di sini kita harus mencari GJ kuadrat, nilai GJ, LI dan LI kuadrat. Nah, untuk mendapatkan komponen-komponen ini kita gunakan tabel struktur uji Cochran tadi. Nah, cukup mudah sebetulnya ya untuk uji Cochran. Ini adalah tampilan tabel seperti di soal pertama tadi. Jadi ada karyawannya sebanyak 15, lalu ada metode kerja 1, metode kerja 2, metode kerja 3 dan metode kerja 4. Nah, kemudian langkah pertama, dari setiap baris kita jumlahkan LI. Ini adalah jumlah baris. Kita jumlahkan untuk setiap barisnya. Nah, di sini berarti 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 adalah 3. Nah, kemudian baris B berarti ini kita jumlahkan 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 adalah 3. Lalu baris C 1 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 itu adalah 3. Nah, demikian seterusnya sampai baris D 1, baris E 2, baris F 1, baris G 4 dan seterusnya sampai baris ke O, karyawan ke 15, 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1 hasilnya adalah 2. Nah, sebetulnya ini di sini kan kodenya 0 dan 1 ya. Sebetulnya bisa saja kodenya 1 2 tergantung dari ketentuan di awal tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita dapatkan LI itu kan jumlah untuk setiap barisnya. Kemudian LI ini kita kuadratkan, berarti 3 kuadrat hasilnya adalah 9, 3 kuadrat hasilnya adalah 9, 3 kuadrat hasilnya adalah 9. Nah, demikian seterusnya sampai ke bawah. 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1, 4 kuadrat 16, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 3 kuadrat 9, 1 kuadrat 1, 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, 0 kuadrat 0, 2 kuadrat 4. Jadi semuanya dikuadratkan untuk masing-masing baris. Nah, setelah LI dan LI kuadrat kita dapatkan, nah baru kita jumlahkan untuk setiap kolomnya. Nah, pertama kita jumlahkan kolom metode 1. Jadi 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 dan seterusnya itu kita peroleh jumlahnya sebanyak 6. Dan kita jumlahkan untuk kolom metode 2. Jadi 1 tambah 0 tambah 1 dan seterusnya kita peroleh jumlahnya adalah 7. Kemudian metode 3 kita jumlahkan 1 tambah 1 tambah 0 sampai seterusnya itu jumlahnya adalah 8. Lalu metode 4 kita jumlahkan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya itu kita peroleh jumlahnya adalah 12. Nah, untuk yang LI juga sama, kita jumlahkan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 4 dan seterusnya itu kita peroleh jumlahnya adalah 33. Lalu untuk LI kuadrat juga kita jumlahkan 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 16 sampai seterusnya. Nah, itu kita peroleh jumlahnya sebesar 89. Nah, ini kita sudah dapatkan komponen-komponen yang kita butuhkan untuk menghitung nilai Q-nya ya. Jadi metode 1 itu 6 kita sebut sebagai G1, metode 2 jumlahnya kita dapatkan itu sebagai G2, metode 3 G4, G3-nya 8, kemudian metode 4 G4-nya adalah 12, lalu LI-nya itu adalah LI sigma LI ya. Jadi 33, ini LI kuadratnya adalah 89. Nah, semua komponen sudah kita dapatkan. Nah, maka kita bisa substitusi ke dalam rumus Cochran untuk mendapatkan nilai Q. Nah, di sini sebelumnya kita sudah dapatkan juga K-nya adalah 4 atau banyaknya perlakuan ya, metodenya ada 4 tadi. Nah, maka kita bisa hitung nilai Q-nya. Q sama dengan K-1 berarti 4 min 1 dikali K-nya 4. Nah, dikali sigma KJ kuadrat. Nah, berarti di sini dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Jadi kuadratnya di sini menempel ke G saja gitu ya.
Jadi kan di sini G-nya G16, G27, G38, G4, 12. Nah, berarti di sini 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah G3 ditambah 8 kuadrat ditambah G4 12 kuadrat. Jadi dikuadratkan dulu baru dijumlahkan, karena kuadratnya menempel di G-nya, bukan tidak berlaku untuk kuadratnya. Dikurang, nah di sini sigma GJ dikuadratkan. Nah, kalau ini terbalik, dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Nah, karena kuadratnya ini di luar kurung, jadi berlaku untuk sigma GJ, berarti dijumlahkan dulu. Nah, berarti 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 12. Jadi G1 ditambah G2 ditambah G3 ditambah G4 baru hasilnya dikuadratkan. Nah, di sini adalah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 12 baru dikuadratkan. Lalu dibagi, K-nya adalah 4. Nah, sigma LI dikali sigma LI. Sigma LI-nya kan di sini apa? 33 dikurangi sigma LI kuadrat. Nah, LI kuadratnya kan di sini sudah kita dapatkan 89. Nah, maka 4 min 1 adalah 3 dikali 4. Nah, di sini 6 kuadrat 36 ditambah 7 kuadrat adalah 49, 8 kuadrat adalah 64 ditambah 12 kuadrat adalah 144 dikurang 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 12 lalu dikuadratkan, itu adalah 33 kuadrat. Dibagi 4 dikali 33 hasilnya adalah 132 dikurangi 89 sama dengan, nah di sini kita proses dulu yang di kurung siku. Berarti 3. Nah, ini sini 4. Nah, kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung. 36 ditambah 49 ditambah 64 ditambah 144 hasilnya adalah 293 dikurangi 33 kuadrat hasilnya adalah 1089 dibagi 132 dikurangi 89 adalah 43 sama dengan, nah di sini 3-nya tetap 3 lalu dikali 4 dikali 293. Nah, 4 dikali 293 hasilnya adalah 1172 dikurangi 1089 lalu dibagi 43 sama dengan, nah kita proses dulu yang di kurung siku. Berarti 3 dikali 1172 dikurangi 1089 hasilnya adalah 83 dibagi 43. Nah, kemudian 3 dikali 83 hasilnya adalah 249 dibagi 43 sama dengan 249 dibagi 43 adalah 5,791. Nah, kita sudah dapatkan nilai Ki hitungnya itu adalah 5,791. Nah, baru kita ambil kesimpulan. Nah, untuk mengambil kesimpulan kita perhatikan dulu kriteria ujinya. Nah, kriteria ujinya itu jika nilai Ki hitung lebih besar sama dengan chi square tabel, maka Hano ditolak. Jika nilai Ki hitung lebih kecil daripada chi square tabel, maka Hano diterima. Nah, dari hasil perhitungan tadi kita peroleh nilai Ki hitungnya adalah 5,791 dengan chi square tabelnya adalah 7,815. Nah, kalau kita bandingkan ini kan 5,791 itu lebih kecil daripada 7,815. Nah, berdasarkan kriteria uji, kalau nilai Ki hitung lebih kecil daripada chi square tabel, maka kesimpulannya adalah H0 diterima. Nah, kalau H0 diterima berarti kesimpulannya adalah H0. Nah, H0-nya kita lihat lagi di hipotesisnya, tidak ada perbedaan efektivitas dari keempat metode kerja baru. Jadi mau pakai metode kerja 1, metode kerja 2, metode kerja 3, metode kerja 4, efektivitas produktivitasnya sama saja gitu ya. Jadi nggak ada perbedaan. Jadi mau pakai metode 1, 2, 3 dan 4 hasilnya sama saja. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, itu adalah pembahasan uji Cochran dengan perhitungan secara manual. Nah, selanjutnya kita akan coba menguji uji Cochran ini dengan menggunakan bantuan software SPSS ya. Kita coba hitung contoh kasus tadi dengan menggunakan software SPSS. Nah, tadi kan contohnya sama ya. Nah, ini adalah tampilan SPSS. Jadi tampilan SPSS punya dua halaman, ada data view, ada variable view. Nah, untuk pertama kita masuk dulu ke variable view untuk mengidentifikasi variabel apa saja yang akan kita input di dalam SPSS-nya.
Nah, tadi kan kita punya data seperti ini ya, ada metode 1, metode 2, metode 3, metode 4. Nah, keempat metode ini kita masukkan di kolom name ya. Jadi di kolom name ini tidak boleh ada spasi, jadi harus pakai underscore ya. Jadi metode underscore 1, metode underscore 2, metode underscore 3, metode underscore 4. Jadi tidak boleh ada spasi ya. Nah, kemudian di sini kan metode ini isinya adalah 0 dan 1. 0 itu kan tadi tidak berhasil, 1 itu adalah berhasil gitu ya. Nah, kita bisa buat value labelnya untuk tambahan informasi. Sebenarnya tidak dibuat pun nggak masalah. Nah, kita buat di kolom value ini untuk membuat value label. Nah, kita klik yang titik 3 ini. Kita isi dengan 0 itu untuk gagal, 1 itu adalah untuk sukses. Kita klik. Nah, di sini kan ada value, ada label. Nah, value pertama kan 0, labelnya adalah gagal, kita klik add. Lalu untuk value yang kedua itu adalah 1, labelnya adalah sukses, lalu kita klik add. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian untuk baris yang lainnya, metode 2, metode 3, metode 4 itu kan kategorisasinya sama ya. Jadi tinggal copy saja di bagian metode 1 di sini. Kita copy, lalu kita paste di metode 2, metode 3, metode 4. Jadi bisa di paste-nya satu-satu atau di drag langsung kita paste gitu ya. Nah, maka kategorisasinya akan sama. Nah, proses identifikasi variabel sudah selesai, yang lainnya kita biarkan default saja. Baru kita masuk ke data view. Nah, ini sudah muncul nama variabel yang sudah kita masukkan di kolom variable view tadi. Kita tinggal melakukan input data. Nah, input data kita tinggal masukkan data dari soal tadi. Jadi ini kita masukkan ke metode 1, kolom kedua kita masukkan ke metode 2, kolom ketiga kita masukkan ke metode 3, kolom keempat kita masukkan ke kolom 4, metode 4 ya. Jadi tinggal di copy paste saja. Atau di input satu per satu juga bisa gitu ya. Jadi kita pindahkan. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, di sini karena ada 2 angka di belakang desimal, jadi nolnya tidak kelihatan gitu ya. Jadi di sini sebetulnya angkanya angka 0. Nah, kalau kita ingin melihat label dari angka 0 dan 1 ini, tadi kan kita sudah melakukan value label ya. Kita tinggal klik yang ini, 1 dan A. Kita klik, nah maka akan muncul seperti ini gitu ya. Jadi 0 itu gagal, 1 itu adalah sukses gitu ya. Nah, jika sudah, kita bisa masuk ke tahapan pengolahan data untuk uji Cochrane. Nah, caranya kita klik analyze. Nah, dari serangkaian pilihan ini kita pilih yang uji non parametric test. Lalu dari dari pilihannya ini non parametric test, kita pilih yang legacy dialog. Nah, kemudian dari legacy dialog kita pilih yang K related sample. Jadi K sampel yang berpasangan ya. Jadi kan tadi kita punya 4 ya, lebih dari 2 sampel yang berpasangan, maka kita pilih yang K related sample. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, kita tinggal pindahkan variabel yang akan kita uji ke kolom tes variabel. Jadi kita bisa dipindahkan satu persatu atau di drag semuanya gitu ya. Jadi kita tinggal pindahkan, kita klik yang tanda panah ke kanan. Nah, lalu di sini default pilihan ujinya adalah uji Friedman, sedangkan uji yang kita ingin pakai adalah uji Cochrane. Nah, kita tinggal unchecklist saja di bagian Friedman, lalu checklist di bagian Cochrane. Nah, jadi seperti ini gitu ya. Jadi unchecklist di bagian Friedman-nya, lalu checklist di bagian Cochrane. Nah, yang lainnya kita biarkan default saja, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan output dari uji Cochrane. Nah, output pertama itu adalah frekuensi. Nah, ini adalah tabulasinya ya. Jadi metode 1 yang yang gagal ada 9, yang sukses ada 6 saat menggunakan metode 2, yang gagal 7, yang gagal 8, yang suksesnya 7. Kemudian metode 3 yang gagalnya 7, yang suksesnya 8. Lalu metode 4 yang gagalnya 12, yang gagalnya 3, yang suksesnya 12. Nah, itu adalah tabel tabulasi frekuensinya gitu ya. Nah, yang akan kita gunakan untuk pengujian adalah di tes statistik ya. Nah, di sini di baris pertama itu adalah N itu menunjukkan jumlah sampel, jumlah subjeknya, jumlah karyawannya kan tadi ada 15 gitu ya. Nah, lalu untuk pengujian bisa menggunakan uji Cochrane key atau menggunakan assign sig atau nilai v value-nya gitu ya.
Nah, untuk uji Cochran-nya di sini kan tadi kita menggunakan pendekatan chi-square ya. Jadi kriteria ujinya jika nilai chi-square hitung, sepertinya di sini nilai Q-nya ya, nilai Q hitung lebih besar daripada chi-square tabel maka H0 ditolak. Jika nilai Q hitung, ini chi-square hitung ya, Q hitung, nah lebih kecil daripada chi-square tabel maka H0 ditolak. Nah, kesimpulannya karena nilai Q hitungnya di sini adalah 5,791, ini sama persis dengan perhitungan manual kita tadi. Lalu kita bandingkan dengan chi-square tabelnya 7,815. Nah, ini adalah lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil berdasarkan kriteria uji di sini adalah H0 diterima. Lalu selain menggunakan nilai Q tadi, sebenarnya ini adalah nilai Q ya. Ini adalah nilai Q. Ini adalah nilai Q. Nah, selain menggunakan nilai Q, statistik uji juga bisa menggunakan nilai v-value assigned sig-nya. Kita bandingkan nilai v-value dengan alpha yang kita gunakan. Nah, kriteria ujinya jika nilai v-value lebih kecil daripada alpha, di mana alfanya adalah yang kita pakai 0,05, maka H0 ditolak. Jika nilai v-value lebih besar daripada alpha, alfanya 0,05, maka H0 diterima. Nah, di sini nilai v-value-nya adalah 0,122. Kita bandingkan dengan alfa 0,05, itu adalah lebih besar. Nah, berdasarkan kriteria uji jika lebih besar maka kesimpulannya adalah H0 diterima. Nah, di sini mau menggunakan kriteria uji dari statistik uji, Q hitung dengan chi-square tabel ataupun dengan menggunakan v-value, kesimpulannya pasti akan sama, yaitu H0 diterima. Kalau H0 diterima maka kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan efektivitas dari keempat metode kerja baru. Jadi kesimpulannya sama seperti perhitungan manual kita tadi. Nah, demikian pembahasan terkait dengan uji Cochran, baik perhitungan secara manual maupun pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.